Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini yaitu dalam mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks geografi. Baiklah, kami akan membahas materi mengenai kurikulum mata pelajaran geografi di negara Kanada. Menjelang masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya itu sebagai pemateri pertama, Linda Ramadhani Putri. Dan saya sebagai pemateri kedua, Eva Triska. Baiklah, untuk menyingkat waktu, masuk saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai analisis situasi. Pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Di Kanada, di setiap provinsi memiliki kebijakan pendidikan sendiri-sendiri. Pelajaran umumnya diberikan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Tiap sistem pendidikan berada dalam pengawasan Departemen Pendidikan tingkat provinsi. Pemerintah Kanada langsung menangani pendidikan anak-anak Indian, anak-anak angkatan bersenjata, dan para penghuni lembaga pemasyarakatan federal. Untuk para guru, tingkat dasar dilatih di sekolah tinggi, sedangkan pada guru tingkat menengah dipersiapkan di berbagai fakultas pendidikan di universitas. Berikutnya itu, Kanada mewajibkan sekolah selama 190 hari dalam setahun, secara resmi dimulai dari bulan September atau setelah hari buruh, sampai akhir bulan Juni, biasanya hari Jumat terakhir pada bulannya. Berikutnya itu, kurikulum juga sering mengalami revisi. Kurikulumnya yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, mencangkup bidang matematik, sains, bahasa, dan ilmu sosial, seperti sejarah dan geografi. Kurikulum sekarang memasukkan komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Sejarah geografi di Kanada sangat mirip dengan subjek di Amerika Serikat. Di negara ini, bagaimanapun tempat geografi dalam kurikulum sekolah secara tradisional lebih mapan daripada sebelumnya di kasus Amerika Serikat. Berikutnya, sejarah pendidikan geografis di Kanada sama beragamnya dengan negara itu sendiri. Disiplin geografi telah bertahan dari masa-masa sulit ketika geografi dibiarkan hampir tidak terlihat dalam dokumen kurikulum dan banyak ruang kelas dasar dan menengah. Pendidikan di Kanada disediakan, didanai dan diawasi oleh pemerintahan federal, provinsi, dan pemerintahan daerah. Pendidikan berada di dalam yurisdiksi pemerintahan provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintahan provinsi. Berikutnya itu tujuan dari pembelajaran kurikulum geografi di Kanada. Tujuan kurikulum Kanada adalah untuk meningkatkan sistem pendidikan di Kanada, belajar secara keseluruhan pada semua tingkat, termasuk untuk membangun kelanjutan. Sedangkan tujuan spesifiknya yaitu meningkatkan kesadaran dan mendorong peserta didik menjadi aktif dalam bekerja untuk masyarakat yang berkelanjutan. Berikutnya yaitu mengenai materi pembelajaran geografi di Kanada. Bidang studi utama
Bidang studi utama meliputi geografi fisik, geografi manusia, geografi dunia, geografi regional, manajemen sumber daya, pariwisata, ilmu lingkungan, dan geoteknologi. Berbagai tema muncul berulang kali di seluruh pedoman kurikulum, tetapi tidak dimasukkan sebagai pendidikan geografis, terutama politik, kewarganegaraan, demokrasi, ekonomi, hukum, antropologi, dan sosiologi. Berikutnya itu mengenai geografi di tingkat dasar. Menurut kurikulum geografi di tingkat dasar, yaitu geografi di kelas 1 sampai kelas 6. Menurut kurikulum geografi, pedoman yang dikumpulkan di tingkat dasar, semua provinsi dan wilayah di seluruh Kanada menawarkan kursus studi sosial wajib di kelas 1 hingga kelas 6. Meskipun program studi sosial diajarkan di setiap wilayah di seluruh Kanada, waktu kelas dan sumber daya pendidikan dikhususkan untuk pengajaran geografi konsep dan keterampilan seringkali sangat terbatas. Berikutnya itu, fokus di sebagian besar program ini meluas keluar dari siswa, keluarga, dan komunitas ke provinsi, wilayah, negara, dan akhirnya sampai kepada dunia. Analisis rinci dari dokumen kurikulum geografi mengungkapkan bahwa banyak dari kursus studi sosial wajib ini mencangkup penekanan kuat pada tema-tema seperti kewarganegaraan, demokrasi, dan komunitas, konsep yang lebih selaras dengan studi tentang kewarganegaraan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, yaitu Epa Triska. Kepada Epa, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang materi geografi di kelas 7 dan 8. Analisis pedoman kurikulum geografi di tingkat kelas 7 dan 8 mengungkapkan keberadaan kursus geografi atau studi sosial wajib di sebagian besar provinsi dan wilayah Kanada. Banyak dari kursus ini berfokus pada sejarah, kewarganegaraan. Tema-tema umum yang muncul dari pedoman kurikulum geografi di tingkat kelas 7 dan 8 meliputi studi tentang pola fisik, manusia, dan ekonomi di tingkat lokal, regional, dan global yang memberikan kesempatan bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan geografis. Lalu, geografi di tingkat menengah. Suatu upaya dilakukan untuk mempertahankan tingkat konsistensi dengan kategori tematik yang digunakan oleh Baine tahun 1991 dalam survei pendidikan geografis di tingkat dasar dan menengah di seluruh Kanada. Sementara juga memberikan perhatian yang cukup besar pada pola yang muncul baru-baru ini dalam kurikulum geografi menurut data 2009 hingga 2010. Untuk memberikan kejelasan dan sintesis yang lebih baik untuk diskusi, hanya 7 kategori yang muncul yang kemudian digunakan untuk mengurutkan penawaran kursus geografi di seluruh negeri, yang mana kategori tersebut adalah geografi kawasan, geografi Kanada, globalisasi dan isu-isu global, geografi dunia, fisik dan lingkungan geografi, manusia geografi, dan geoteknologi. Materi berikutnya yaitu tentang aktivitas pembelajaran di kurikulum Kanada. Untuk menjamin akuntabilitas, proses monitoring diselenggarakan. Para siswa di kelas 3, 6, 9, dan 12 secara reguler diuji untuk bidang pelajaran bahasa, ilmu-ilmu sosial,
matematika, dan ilmu alam. Setiap tahun, survei pendapat dilakukan oleh para siswa, guru, kepala sekolah, staf kantor, wilayah, dan orang tua yang memungkinkan mereka merangking tingkat kepuasan mereka dalam kaitannya dengan serangkaian isu-isu mengenai peran mereka yang berbeda. Problem-based learning atau PBL merupakan salah satu modal pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. PBL dikembangkan pertama kali oleh Profesor Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada. Materi terakhir yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum geografi di negara Kanada meliputi berbagai tahapan. Yang pertama yaitu konsep dasar penilaian. Dalam konsep dasar penilaian, meliputi proses menilai kualitas pembelajaran atas dasar standar kinerja dan menetapkan nilai untuk mewakili kualitas, dan juga evaluasi akurat, meringkas dan menyampaikan kepada orang tua, guru, siswa, dan pihak terkait. Lalu ada prinsip evaluasi, yang mana dalam prinsip evaluasi ini ada 7 prinsip dasar, yaitu adil, transparan, hati-hati, disampaikan jelas, bervariasi, umpan balik, dan keterampilan penilaian diri. Selanjutnya yaitu keterampilan belajar dan kebiasaan kerja, yang meliputi memberikan informasi kepada orang tua dan siswa yang spesifik untuk masing-masing bidang prestasi. Dan juga ada 6 keterampilan belajar dan kebiasaan kerja, yang mana 6 keterampilan tersebut adalah tanggung jawab, organisasi, kerja independen, kolaborasi, inisiatif, dan pengaturan diri. Tahap berikutnya yaitu grafik prestasi, yang meliputi penilaian untuk meningkatkan siswa belajar dipandang sebagai penilaian untuk belajar, dan penilaian sebagai pembelajaran. Dan juga dalam grafik prestasi ini ada 4 kriteria, yaitu konten pengetahuan dan keterampilan, berpikir, komunikasi, dan aplikasi. Selanjutnya yaitu sistem dan prosedur penilaian. Dalam sistem dan prosedur penilaian ini didasarkan pada standar isi dan standar kinerja. Kemudian didasarkan juga pada sistem level dan bukan KKM. Lalu yang terakhir yaitu didasarkan pada kriteria dan deskriptor atau indikator pencapaian. Tahap terakhir dalam evaluasi pembelajaran geografi adalah pelaporan. Kartu laporan kemajuan dasar menunjukkan perkembangan siswa belajar keterampilan dan bekerja kebiasaan selama akhir tahun sekolah serta kemajuan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke rekan saya. Oh, baiklah. Dengan berakhirnya penyampaian materi oleh rekan saya tadi, maka berakhir pula lah materi dari kami. Baiklah, kami akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.